Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan cerita baik lewat email juga lewat WA admin. Untuk kali ini ada yang sudah mengirimkan ceritanya lewat WA admin, dan langsung saja sebuah cerita nyata misteri yang dikirim oleh Novi. Terima kasih Novi cerita horornya, dan ditunggu cerita mistis lainnya. Untuk cerita dari Novi diberi judul Santet Bunga Kantil. Perkenalkan, panggil saja saya Novi. Ini merupakan cerita pengalaman saya waktu kena santet bunga kantil. Santet supaya seumur hidup tidak menikah yang dikirim oleh orang yang pernah saya tolak waktu dia ngajak nikah. Sekarang umur saya 30 tahun. Kejadian ini terjadi waktu saya berumur 18 tahun, tepatnya tahun 2010. Waktu itu saya baru keluar SMA dan belum bekerja. Saya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keadaan ekonomi keluarga. Kegiatan saya setiap hari membantu orang tua yang punya warung sembako sekaligus konter HP. Di lingkungan tempat tinggal saya, kebetulan sebagian besar orang merantau dan hanya menumpang usaha, tapi kalau saya dan keluarga asli pribumi. Seperti biasa, setiap pagi saya membantu menjaga warung orang tua saya. Dan tiba-tiba ada tetangga saya, adik pemilik rumah makan dekat rumah saya, ada ke rumah mendekati saya untuk mengajak jalan-jalan. Saya tidak mikir yang macam-macam. Ya, saya bilang harus izin dulu sama ortu saya. Walaupun saya rada enggan jalan sama Mas Narto. Nah, dengan beraninya dia bilang ke orang tua saya untuk mengajak jalan-jalan. Saya bilang ke ibu saya, "Bu, kok saya malas ya diajak jalan sama dia?" Kata ibu, "Nggak apa-apalah, jalan sekali. Takut kesinggung kalau nolak." Nggak lama ada kakaknya Mas Narto seolah-olah mendukung biar saya jalan sama adiknya. Keesokan harinya, saya terpaksa jalan-jalan sama dia. Ya, saya diajak makan, terus saya dipaksa milih-milih baju dan barang-barang lain. Dari obrolannya dia nanya-nanya tanggal lahir, hari lahir, dan tahun. Kata aku, "Tuh mau ngapain gitu Mas?" Kata dia, "Cuma pengen tahu aja." Nah, aku kasih, padahal bukan tanggal lahir aku yang sebenarnya. Saya kira ini gak akan berlanjut semenjak saya jalan sama dia. Dia malah sering ke rumah. Waktu itu dia baru pulang, katanya habis mudik ke kampungnya. Dia memberikan saya oleh-oleh telur bakar dan mangga harum manis. Saya dulu yang masih dibilang polos ya nerima aja, gak curiga macem-macem. Beberapa bulan kemudian, dia dan kakaknya datang ke rumah, tiba-tiba ingin meminang aku dalam waktu dekat. Ya, aku gak siap lah. Di umur 19 tahun, aku juga ingin kerja dulu cari pengalaman, ingin bahagiakan orang tua. Aku sama ortu menolaknya secara halus karena memang belum siap. Masih manja, kalau buat nikah takut mengecewakan, dan mereka pun pergi dengan kecewa. Sebulan kemudian ada panggilan kerja untukku. Aku dengan semangat karena aku berpikir bisa punya penghasilan sendiri. Tapi setelah aku kerja, juga menolak Mas Narto. Ada sikapku yang tidak seperti biasanya. Aku yang tadinya sangat dekat dengan ibu, sekarang jadi sering kasar dan melawan kepada ibu sampai berkata kasar. Hawanya ya emosi terus di rumah, berantem terus sama ortu, di kerjaan. Kebetulan kerjaanku kan harus melayani konsumen yang belanja. Sering dibenci orang dan juga atasan sering marahin aku tanpa sebab. Imbasnya aku lampiaskan amarahku kepada orang tua dan adik-adik di rumah. Tiap malam aku ngerasa ditindih seperti manusia, tapi dari fisiknya kulitnya licin dan berwarna abu-abu. Aku setengah sadar, tapi aku sadar itu rutin setiap malam makhluk itu datang. Makhluk itu seperti menyetubuhiku. Nah, orang tuaku sudah gak kuat dengan sikapku. Dia bercerita ke tanteku yang kebetulan punya teman yang paham masalah supranatural. Setelah ortuku bercerita detail kepada bibiku, dan temannya mau membantu, walaupun dari jarak jauh, via telepon, karena beliau berada di daerah Jawa Tengah, sedangkan aku berada di Jawa Barat. Juga di usiaku yang ke-20 itu tiap kali aku dideketin laki-laki, pasti selalu aku tolak.
Aku hina. Ya bawaannya jijik aja kalau ada orang yang mendekati. Malam itu aku pulang kerja shift 2, di rumah sangat ramai, ada banyak keluarga kumpul di rumah. Aku pikir ada apa malam-malam mereka ada di sini. Pas aku pulang, bibiku mendapat SMS dari temennya yang ahli supranatural itu, sebut saja Abi Ahmad. Beliau keturunan Arab. Bunyi SMS-nya, lihat sepatu yang barusan Dewi pakai. Lalu bibiku dan orang tua melihat sepatu yang baru semenit aku pakai, sudah penuh dengan melati segar. Aku hanya tercengang, kok bisa gitu? Tak lama ada SMS lagi, lihat di baju kerja yang barusan dilepas. Ditemuin lagi rangkaian bunga kantil yang biasa dipakai di sanggul belakang pengantin, entah dari mana asalnya. Lalu aku pingsan dan keluar dari ubun-ubun bunga melati yang dirangkai panjang, yang biasa dipakai di gerai bagian depan pengantin. Lalu di lubang hidung dan telinga juga keluar banyak bunga melati segar. Banyak sekali bunga melati segar yang muncul di depan pintu kamar, di motorku, di bak mandi, di teko. Gak kerasa waktu udah tengah malam dan kami semua tertidur. Kebetulan saudara-saudaraku sengaja nginep karena mau pulang pun mereka jadi merasa takut. Besoknya aku kerja masuk shift pagi. Nah, ibu sama bibiku datang ke kerjaan aku dan katanya izin dulu ke toilet. Katanya ini Abi ada SMS. Katanya buka kerudung kamu. Pas aku buka kerudung, di rambutku banyak bunga kamboja dan juga rangkaian bunga melati. Kata Abi yang obatin, aku terkena santet kembang kantil. Tujuannya supaya saya nggak menikah seumur hidup. Karena udah dinikahkan secara gaib juga. Kata Abi ada rambut aku yang dililit ke nisan kuburan. Tapi alhamdulillah rambut itu sudah diambil. Alhamdulillah setelah itu hati aku merasa tenang, tidak emosian lagi. Di tempat kerja atasan, teman-teman mulai bersifat normal. Ya, aku udah tahu siapa pelakunya, tapi nggak apa-apa, aku maafin aja. Biar Allah yang membalas. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah bertemu dengan Abi yang ngobatin aku, karena beliau sekarang tinggal di Singapura. Setahun kemudian ada laki-laki yang mendekati aku, dan berniat meminang aku, hingga akhirnya aku bahagia sampai sekarang, di usia aku yang 30 tahun, dengan 2 orang anak. Terima kasih untuk Kak Novi cerita mistisnya. Ditunggu ya cerita mistis yang lain. Dan jangan lupa untuk Anda yang pengen berbagi cerita pengalaman mistis Anda, bisa kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Satu lagi, jangan sampai ketinggalan, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.